Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian yang di rumah? Ibu harapkan kalian tetap sehat, semangat, meskipun kelompok B yang tidak masuk tatap muka bisa belajar melalui daring. Baik, anak-anak, minggu lalu kita sudah pelajari yaitu membandingkan nilai kebahasaan hikayat dengan cerpen. Ya, di mana kita sudah bisa mengidentifikasi karakteristik bahasa hikayat, kemudian bisa membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan membandingkan nilai dalam teks hikayat dengan cerpen. Tentunya kalian sudah pelajari bahwa di dalam hikayat juga ada kita temukan majas, kemudian konjungsi yang juga sama di dalam cerpen. Oke. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu membandingkan nilai dalam teks hikayat dan nilai cerpen. Kita tahu ada di dalam hikayat ada nilai-nilai yang kita temukan di dalam hikayat tersebut, seperti ada nilai religius, nilai ekonomi, nilai estetis, nilai moral, dan budaya. Juga di dalam cerpen pun, kalau misalnya kita baca sebuah cerpen, tentunya kita juga bisa menemukan nilai yang ada dalam cerpen tersebut. Jadi nilai yang kita temukan itu sangat tergantung kepada teks hikayat dan teks cerpennya, ya. Dengan demikian, di dalam nilai cerpen, kalian bisa menemukannya setelah membaca secara keseluruhan cerpennya, baru kita bisa menemukan unsur-unsur intrinsiknya yang meliputi nilai-nilai. Baik, kemudian tugas Anda sekarang bisa mengubah cerita rakyat itu ke dalam bentuk cerpen sehingga mungkin bahasanya akan lebih menarik. Ya, seperti itu ya. Tadi Ibu katakan bahwa nilai-nilai itu ya tergantung kepada teksnya. Di dalam teks cerpen mungkin ada nilai sosialnya, ada nilai ekonomi. Mungkin di dalam nilai hikayat tidak mestinya ditemukan, karena itu sangat tergantung kepada cerita yang ada di dalam hikayat tersebut. Kemudian tugas Anda di sini, bacalah kembali cerpen Tukang Pijat Keliling, tuliskan alur ceritanya secara singkat. Nah, kita lihat di dalam ciri-ciri cerpen itu alurnya itu hanya satu alurnya. Kalau nggak alur maju, mundur. Tidak ada di sana alur campuran karena ceritanya hanya sekali baca saja, sekali duduk. Beda dengan novel. Jadi ingat, di dalam alur cerpen hanya ada satu alur, mungkin alur maju atau alur mundur. Tinggal tergantung bagaimana cerita dalam cerpen tersebut. Kemudian yang kedua, bacalah hikayat berikut ini kemudian tuliskan alur ceritanya. Bandingkan alur cerpen dengan hikayat tersebut. Nah, mungkin kalau hikayat bisa saja alur mundur atau alur maju atau alur campuran. Tapi yang jelas dalam cerpen kita hanya menemukan satu alur saja. Jadi tugas kalian membaca cerpen Tukang Pijat Keliling, kemudian kamu cari alurnya, cari lagi bentuk hikayat Wayan Budiman misalnya, cari alurnya seperti apa. Setelah kalian tadi bisa menemukan nilai-nilainya. Saya pikir kalau sudah kalian baca bukunya, kalian akan bisa mengerjakan. Hanya sampai di sini saja pertemuan kita. Jadi tugas kalian hanya pada halaman 140 tugas 1. Tetap semangat meskipun tidak ikut tatap muka hari ini, tapi kalian tetap mengerjakan tugas di buku dan kirimkan ke GCR. Sampai jumpa kembali kita minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan berkerumun supaya kita tetap sehat. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi.